Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku bakal bawain tarot reading ya, seperti biasa. Karena ini general reading, energinya banyak banget, jadi bisa resonate, bisa enggak resonate untuk semua orang ya, mungkin. Jadi kalau misalnya kamu mau personal reading, bisa langsung kontak admin aku, ada kontaknya di description box ya, silakan. Dan kita mulai aja ya. Ini tema kali ini adalah isi hati terdalamnya ya. Mungkin kamu mau tahu isi hati terdalamnya dia. Isi hati terdalam dianya itu bisa siapa aja, bisa kamu aplikasiin ke pasangan kamu, gebetan, mantan gebetan, siapa lagi ya, siapapun itulah ya. Soal jangan pasangannya teman kamu aja. Teman makan teman dong ya. Ya udah itu aja deh garingnya. Oke, ini seperti biasa ngomong mulu ya. Ini ada 2 file. Kalian bisa pilih di file pertama, ini file kedua. Oke, silakan memilih. Udah pilihnya? Kelamaan kayaknya ya. Ya udah, ini file pertama, ini file kedua, isi hati terdalamnya. Check it out. Hai, untuk file yang pertama, isi hati terdalamnya. Isi hati terdalamnya. Oke. Coba kita lihat ya. Dia lagi down nih deh kayaknya. Lagi ngerasa down mungkin ya saat ini. Dia lagi ngerasa down. Dia sebenarnya sekarang tuh kayak lagi nggak kayak biasanya. Mungkin biasanya dia ceria, dia happy. Bukan berarti dia nggak happy sih, aku belum lihat dia happy atau enggak ya. Kalau biasanya dia ceria, kalau sekarang dia lebih banyak sendirian, menyendiri ya. Nggak banyak keluar rumah, tapi bukan karena PPKM ya. Itu karena pilihan dia sendiri yang memang lebih suka di rumah aja ya. Dia ngerasa apa ya, lagi negatif juga sih sebenarnya. Jadi ya dia kayak menjauh dari sekelilingnya, memilih untuk sendiri dulu. Bukan berarti dia single ya, aku pun belum lihat dia single atau double atau couple ya. Dan dia kayak lagi bersembunyi itu kayak apa ya, dia lagi nggak pengen aja gitu di tengah-tengah keramaian, di tengah-tengah banyak orang. Dia mungkin lagi susah tidur loh. Lagi susah tidur, lagi ini aku sambil baca keadaannya dia ya, nggak apa-apa ya, biar kalian tahu juga gitu loh. Nggak cuma isi hatinya tapi keadaannya dia juga. Dia kayak lagi susah tidur, sering terjaga di malam hari ya, kayak nggak bisa tidur, susah tidur atau kurang tidur ya, kayak gitu.
apa dia juga menutupi sesuatu dari kamu ya? Jadi kayak ada sesuatu yang dia rahasiain dari kamu, atau memang ya atau memang ada sesuatu yang memang dia rahasiakan, dia tutupi juga dari orang-orang sekitarnya ya. Dia ini kayak lagi nih nunggu waktu kayaknya. Mungkin ada yang mau dia lakuin ya, bisa jadi sesuatu yang mau dilakuin sama kamu, tapi dia kayak lagi nunggu waktunya yang tepat ya. Kalau di sini aku lihatnya banyak kartu yang bilang kalau dia tuh ya lagi menjauh ya dari sekitarnya. Coba aku lihat ya. Sebenarnya gini, kalau dibilang dia lagi menjauh bisa, mungkin antara dia lagi pengen menjauh dari sekitarnya atau dia menjauh juga dari kamu, kayak lagi jaga jarak aja sih sebenarnya ya. Dia kayak lagi jaga jarak, kayak lagi nggak mau dekat sama siapa-siapa, bukan in romantic feelings ya. Jadi kayak emang bener lagi pengen sendiri aja gitu, dia lagi senang menyendiri atau jauh dari siapapun ya. Mungkin dia ngerasa apa ya, nggak jelas kali ya. Dia ngerasa nggak jelas sama dirinya sendiri, aku ngerasanya gitu sih. Dan dia lebih kayak mengalir aja gitu hidupnya sekarang. Seperti dia tuh kayak nggak mau memaksakan sesuatu terjadi sama dia. Kayak dia nggak mau memaksakan kehendak. Misalnya kayak dia sekarang itu lebih kayak ya udah apapun let it flow aja, nggak mau gini, nggak mau gitu, nggak harus gini, nggak harus gitu. Mungkin kalau sebelumnya ya ada orang kan yang kayak aku harus move on nih dari si A, aku harus cari pacar baru nih. Nah kalau sekarang kondisinya tuh nggak gitu, dia kayak ya biarin aja semua berjalan apa adanya gitu, nggak yang apa ya optimis akan sesuatu hal tuh enggak ya. Di sini juga kelihatan dia kayak lagi bertransformasi, kayak ada masa-masanya dimana dia berubah dari dia yang negatif, dia berubah jadi lebih baik ke seseorang yang menjadi versi terbaiknya kayak gitu, menjadi seseorang yang lebih berani. Lebih berani itu bisa jadi ya dia jadi dirinya sendiri, atau dia lebih berani dalam speak up, mengekspresikan diri gitu. Pokoknya apapun versi terbaiknya dia. Yang jelas berubah jadi lebih baik gitu. Ya. Dan dia lebih pasrah juga sih sebenarnya ya. Kayak dia tuh pengen semua dipasrahin aja, diserahin ke semesta gimana nantinya. Yang penting ya dia sekarang jadi lagi berusaha apa ya, jadi seseorang yang baik-baik aja dalam artian nggak mau deh sesuka hati kayak gini kayak gitu ke orang lain. Kayak pengen jadi orang yang baik aja. Aku ini ya energinya tuh gitu ya. Nggak, makanya dia sekarang kan ngerasa negatif, makanya dia tuh kayak pengen jadi seseorang yang baik gitu. Negatifnya itu bukan diri dia yang negatif aja, tapi segala energinya dia, perasaannya sekarang juga rasanya negatif, pikirannya juga mungkin anxiety, galau, down ya. Dia ngerasain bingung sebenarnya nih ya, isi hatinya tuh bingung. Kadang dia gini, dia kadang nggak mau diganggu, atau dia yang kayak jaga jarak ya sama siapapun. Tapi ada timingnya dimana dia coba keluar lagi ya, coba keluar seperti biasa. Tapi
ada lagi timingnya dia menjauh lagi dari sekitarnya. Ya, kadang dia menjauh atau jaga jarak dari sekitar, mungkin karena dia juga kayak ngerasa sakit hati ya, aku lihatnya sakit hati atau kecewa, mungkin bisa jadi sama kamu, bisa jadi ya sama orang lain, kayak gitu. Tapi ya aku lihat dia ini dari semua isi hatinya dia, perasaan yang dia rasain ya, dia tetap stalking kamu, dia tetap kepoin kamu dari jauh, dari kejauhan ya. Kelihatan kayak dia, kenapa dia stalking aja dari jauh, karena dia mungkin ada energi di mana dia nggak mau gangguin kamu ya. Ya udahlah, takutnya kalau misalnya dia gangguin gini, aku ya pengen tahu aja keadaan kamu kayak gimana, kabarnya kamu kayak gimana. Aku takut kalau misalnya aku komunikasi sama kamu, aku ngelakuin sesuatu, nanti yang ada aku gangguin kamu, nanti yang ada kita konflik, atau nanti yang ada kamu marah atau kenapa sama aku gitu. Jadi dia kadang lebih memilih buat stalking aja, nggak lakuin apa-apa. Kayak gitu ya. Ini energi di mana dia tuh kayak ada sisi minder, sisi takut sama kamu ya. Dia punya salah nggak kira-kira sama kamu ya? Jadi kayak dia nggak ngelakuin apa-apa, nggak banyak yang dia lakuin. Begitupun untuk dirinya sendiri ya. Coba kita lihat lagi ya. Isi hati terdalamnya. Ini sebenarnya energinya campur banget sih, kayak mixed feeling dia tuh sekarang. Mungkin karena mixed feeling itu ya. Jadi kayak ya dia kadang ada rasa dimana dia pengen sendirian aja, ya. Pengen sendirian, nggak pengen terganggu atau diganggu siapapun. Karena mungkin ya dia aja tuh ngerasa bingung sama dirinya sendiri, sama hatinya ya. Aku lihat gini, dia itu ngerasa sebenarnya ya, kamu itu dunianya buat dia tuh ya. Kadang ada rasa dia mana dia kayak pengen deketin kamu, reach out kamu gitu ya. Tapi right now, right here, mungkin ya dia juga ada ini apa, aku nggak ngerti di sini ya. Ada energi di mana dia juga kayak ada perasaan sama orang lain, ya. Mungkin dia juga lagi dekat sama orang lain, ya. Atau beberapa ada yang udah dealing juga sama orang lain. Tapi dia kadang masih kepikiran kamu sih. Masih kepikiran kamu, masih baper juga sama kamu ya. Kayak walaupun aku jauh dari kamu, aku kadang masih suka mikirin kamu. Walaupun hubungan kita nggak terlalu baik. Ini energinya di sini ada yang hubungannya memang nggak terlalu baik. Udah dingin lah ya. Hubungan kita nggak terlalu baik, kamu dingin, aku juga kayak gitu ya. Kita sama-sama nggak mau komunikasi kadang. Tapi aku masih mikirin kamu
aku masih baper loh sama kamu, cuma aku nggak bisa lakuin apa-apa ya. Ini kenapa ya dia nggak bisa lakuin apa-apa? Ini ada energi di mana yang kayak dia itu ngerasa kecil ya, dia ngerasa kecil di apa ya, menurut dia ngerasa kecil daripada kamu. Mungkin beberapa ada yang ngerasa insecure, minder sama kamu. Mungkin kamu lebih baik, lebih dewasa, lebih baik secara finansial, karirnya mungkin lebih baik daripada dia ya, kayak gitu. Dan dia ngerasa hidup dia juga pun berantakan mungkin sekarang, jadi dia ya minder sama kamu, insecure ya. Dia pun kayak bingung juga sih sekarang mau ngapain, kayak dia nggak bisa ngelakuin apa-apa. Dan dia pun kadang tertutup, nggak seterbuka itu sama orang lain, atau sama kamu pun kayak gitu, nggak bisa seterbuka itu ya. Kadang dia itu sebenarnya ya kayak nggak kuat juga jalanin hidupnya, struggling ya. Kadang dia tuh rasanya pengen teriak saking nggak kuatnya ya. Dan dia juga ngerasa kayak apa ya, nggak dapet ini loh, kayak hidup dia sekarang kayak dia nggak ngerasakan kehangatan dari sekitarnya. Ya mungkin dia punya banyak teman, punya keluarga, punya orang-orang terdekat, tapi mungkin dia ngerasa ya apa ya, mungkin semua orang itu nggak terlalu peduli sama dia, mungkin nggak kayak kamu ya. Jadi kadang dia ngerasanya ya nggak mendapat kehangatan dari sekitarnya ya. Tapi bisa juga ya, beberapa dari kamu ya, kamu atau dia mungkin di sini energinya adalah twin flame ya, twin flame atau soulmate ya. Karena gimana pun jauhnya kamu sama dia ya, kalian tuh tetap satu sama lain selalu mencari. Kayak hati kalian tuh udah terkunci, nggak bisa terpisahkan, nggak bisa jauh, walaupun fisiknya ya jauh, nggak bertemu, walaupun fisiknya ya menjauh, jaga jarak, tapi tetap hati kalian tuh kayak nggak bisa dibohongin, satu sama lain selalu terikat, dan ada energi tarik menarik mungkin di sini ya. Walaupun kalian sikapnya sama-sama dingin kadang, atau mungkin ada yang nggak komunikasi di sini, tapi ya itu karena twin flame ya selalu energinya tuh tarik menarik. Dia kadang mikirin kamu, terus kamunya juga jadi kepikiran dia ya, kamunya juga jadi susah lepas atau susah lupa dari dia karena dia masih mikirin kamu, jadi otomatis ya kamu ketarik terus sama dia ya. Tapi dia lebih ini sih, dia lebih nerima sekarang, lebih bijak kayaknya. Walaupun kalian gak bisa sama-sama, ya dia sadar juga mungkin ada beberapa perbedaan. Di sini aku lihat mungkin ada yang berbeda ya, macam-macam ya perbedaannya, mungkin usia, tingkat kedewasaan, status sosial, apapun itulah ya. Di sini mungkin ada beberapa dari kalian yang ngerasa berbeda atau ada perbedaan di dalam hubungannya, tapi karena perbedaan itu juga ya, jadi dia sekarang lebih bijak, lebih nerima semuanya. Ya udah, kita memang nggak bisa sama-sama, tapi ya nggak bisa dibohongin, aku itu ketarik terus sama kamu, kamu pun ya gitu, aku keinget kamu terus, kepikiran kamu terus, kita nggak bisa kayaknya pisah. Maksudnya ya walaupun kita terpisah, tapi ya jiwa sama batinnya itu nggak bisa terpisahkan, hati dan pikirannya juga kayak gitu, nggak bisa terpisahkan. Tapi ya dia lebih bijak buat nerima semuanya, kayak gitu ya. Coba kita lihat lagi ya.
dia ngerasa juga ya, sekarang itu lebih positif energinya dia, ya. Ketika dia udah positif, dia baru tuh mau keluar lagi dari persembunyiannya. Ya, mungkin beberapa dari kamu suka ribut atau konflik sama dia, ya. Dia ngerasa kalian ribut terus, kalian debat terus, ada aja. Ya mungkin kamunya suka demanding ke dia, mungkin kamunya juga kadang celingi, apa-apa tuh ya banyak maunya, banyak mintanya, kadang dia nggak bisa nurutin kamu, ya. Ya karena ribut-ribut kecil itu kadang ya kalian juga hubungannya jadi nggak baik, ya. Dan di sini juga ada energi, kadang ya ada energi third party juga di sini, ya. Beberapa dari mereka mungkin punya hubungan sama orang lain. Nah, beberapa hubungannya itu mungkin nggak terlalu baik juga. Ini di sini ada energinya kelihatan kayak gitu, ya. Mungkin kamu pun tahu dia udah punya seseorang yang baru, seseorang ya adalah gitu ya, dia udah dealing sama orang lain. Tapi hubungan dia sama orang lain itu nggak terlalu baik. Kamu tahu itu juga mungkin, ya. Yang tadi aku bilang, dia sebenarnya sekarang itu lebih pasrah, ya. Apapun yang terjadi dia lebih pasrah. Sebenarnya banyak keraguan yang dia rasain, ya. Dia lebih pasrah, ada ragu-ragu, dan dia pun kayak kadang ngerasa mau nyerah juga sama hidupnya, ya. Ngerasa mau nyerah. Kadang dia juga nggak begitu memperhatikan dirinya sendiri. Dia nggak ngurus dirinya tuh. Kadang kayak pola makan, pola tidurnya, dia nggak begitu peduli. Dia nggak terlalu memperhatikan. Mungkin pola tidur sama pola makannya juga nggak baik. Kadang dia makan, kadang enggak. Kadang juga dia mungkin kurang tidur, atau mungkin juga dia tidurnya berantakan, jam tidurnya kayak gitu, ya. Tapi buat kamu yang memang udah nggak komunikasi, dia sebenarnya ada loh kayak ingin membuka komunikasi sama kamu. Kayak dia mau open sama kamu, dia mencoba kayak lebih terbuka. Atau buat kalian memang udah mulai komunikasi, dia kayak mencoba buat terbuka sama kamu. Mungkin sebelumnya dia ada energi nih, beberapa di sini yang misterius, yang tertutup, tapi sekarang dia mencoba buat terbuka nih ke kamu. Ada juga yang memang dia kayak coba pengen tegas gitu, jadi kayak ya tegas apa yang dia lakuin gitu. Kalau A ya A, ya B ya B. Walaupun dia masih ada, kadang ya, dia masih suka ragu-ragu juga, ya. Isi hati terdalamnya. Kelihatan ya, kamu sama dia ini mungkin beberapa dari kalian masih ada masalah. Mungkin masih ada unfinished business, ya. Dia tuh ada keinginan buat selesaiin masalahnya sama kamu. Mungkin ada keinginan dia buat ketemu juga, ya. Cuma kalau buat sekarang ya, kayaknya dia lebih suka merhatiin kamu aja dari kejauhan. Ada beberapa di sini energi yang dia suka stalking kamu. Dia tahu loh kamu ngapain aja. Dia tahu kabarnya kamu. Mungkin beberapa ada yang suka stalking di sosial media. Mungkin kamu nggak tahu nih, dia suka pakai second account, fake account. Walaupun misalnya di private sosial media kamu, dia bisa loh tahu, ya. Atau mungkin dia pinjam account temennya buat kepoin kamu, ya. Ada beberapa yang kayak gitu aku lihat mungkin di sini. Saking dia pengen tahu kabarnya kamu, karena dia mungkin punya salah, aku lihat ya. Ada sesuatu yang pengen dia beresin di sini sama kamu. Berarti mungkin buat kamu yang udah nggak komunikasi dan udah menjauh, ada sesuatu yang pengen dia beresin, mungkin dia ngerasa punya salah. Mungkin ada unfinished business sama kamu, jadi dia pengen selesain, ya. Tapi buat sekarang mungkin dia masih kepoin kamu aja, dia belum ngelakuin apa-apa. Karena dia sebenarnya kayak jaga jarak sama kamu. Ada batasan deh aku lihat di sini nih. Entah kamu atau dia yang kasih batasan, tapi
Yang jelas ya memang dia kayak membatasi diri gitu ya. Mungkin ada beberapa dari kalian juga yang dia nggak mau komunikasi lagi sama kamu. Awalnya mungkin dia nggak mau komunikasi sama kamu, kayak kayaknya kita nggak usah komunikasi lagi deh ya, aku ngeblok kamu aja, aku menjauh dari kamu aja, aku ya udah kita nggak usah komunikasi lagi, nggak usah saling berkabar lagi gitu ya. Tiba-tiba ya mungkin kayak kalian kayak orang nggak kenal aja gitu. Nah itu kan kemauannya dia nggak komunikasi sama kamu, tapi dia bisa aja masih stalking kamu ya. Ya mungkin dia karena apa ya, gengsi kan, dia yang awalnya mungkin nggak mau komunikasi sama kamu, masa tiba-tiba dia kepoin kamu gitu ya, gengsi dong kalau kayak gitu ya kan. Makanya aku lihat di sini ya itu dia apa ya, dia masih pengen tahu soal kamu, pikirannya juga sebenarnya masih tentang kamu sih, cuma ya itu sedih. Aku tiba-tiba ngerasa dia sedih ya. Kenapa dia sedih? Ada energi di mana dia itu pengen deket sama kamu, tapi kayak dia nggak bisa lakuin apa-apa dan dia sedih. Sedihnya nih sebenarnya banyak halnya kenapa dia sedih ya soal hubungannya sama kamu. Cuma yang aku lihat di sini dia sedih banget. Dia mungkin ada energi, beberapa dari mereka ada yang pengen deket sama kamu, mau komunikasi lagi sama kamu, tapi nggak bisa. Yang jatuhnya dia malah jaga jarak sama kamu. Tapi ya memang dia sampai sekarang tuh masih stalking kamu. Beberapa dari kalian tahu dia masih stalking atau ya nggak tahu, karena memang mungkin pakai fake account, second account gitu ya. Karena dia masih dingin sama kamu sebenarnya ya. Beberapa dari kalian juga mungkin ada yang udah mulai atau mungkin nanti bakal ada komunikasi mungkin di sini. Komunikasi yang bisa kalian tuh dekat lagi kamu sama dia ya. Tapi dia kayak perlahan ini energinya tuh perlahan, lambat banget. Kalau ditanya kapan komunikasinya lagi, mulai komunikasi laginya kak, belum ketahuan, belum kelihatan, karena di sini aku ngeliatnya lambat banget, dia kayak lelet banget, susah. Karena apa? Karena dia ini masih suka ngerasa negatif gitu ya, dia nggak sepede itu buat mulai komunikasi sama kamu ya. Lihat deh, kalau misalnya kita lihat dari sini ya, perubahannya itu kayak kadang dia ngerasa kosong nih ya, dirinya nih ngerasa kosong, ngerasa hampa, ngerasa sendirian. Terus tiba-tiba ada di mana masa dia kayak negatif, terus dia ngerasa kayak lebih positif nih ya. Jadi banyak waktu atau transformasi yang dia rasain sebenarnya. Kadang dia ngerasa ada sakit hati juga, ada ngerasa kayak dia nggak bisa lakuin apa-apa. Nah itu yang dia rasain, banyak hal gitu ya. Ya kalau misalnya ditanya, kalau misalnya kamu sabar ya kamu sabar, harus sabar nunggu dia komunikasi gitu. Cuma ya itu lambat banget geraknya dia ya, kayak dia pengen coba gerak tapi yang tenang, gak yang gerasak gerusuk mungkin ya kan. Dia tuh masih mau dekat sebenarnya sama kamu, dia mau ini loh, kayak lagi menuju ke kamu. Ada beberapa mungkin yang memang udah dia menuju ke kamu nih, ada beberapa mungkin energinya yang belum atau nanti, karena aku lihat dia kan lambat banget nih, pelan-pelan gitu ya, slowly but sure ya, pelan-pelan tapi pasti, tapi nanti gitu ya. Tunggu dia kayak berubah juga ini, tunggu mungkin dia berubah menjadi seseorang yang kayak gimana menurut dia ya, versinya dia sendiri ya. Jadi tunggu aja lah, tunggu keberaniannya juga ya. Di sini kayak ada suatu pesan juga yang mau dia sampaikan mungkin pas komunikasi sama kamu, entah apa ya, tapi itu sesuatu yang memang butuh keberanian menurut dia ya. Ada energi di mana ya dia memang kayak pengen berjuang juga, pengen berjuang lagi buat kamu kayak gitu. Dia pengen kasih sesuatu kebahagiaan juga, atau ada sesuatu yang pengen dia kasih ke kamu, mungkin gift atau apa, atau sesuatu yang manis lah menurut dia. Dan dia sih sebenarnya sekarang lagi fight buat hidupnya ya, lagi berjuang juga buat hidupnya. Mungkin beberapa dari dia yang memang lagi pengen fokus ke karir, finansial, atau studi ya, kesibukannya dia gitu. Dia lagi pengen berjuang
ya. Dia pengen jadi seseorang yang lebih strong sih sebenarnya, lebih kuat dalam menghadapi apapun juga, bukan seseorang yang lemah. Karena aku lihat kan dia di sini banyak tuh ya jadi seseorang yang negatif, makanya dia pengen jadi seseorang yang lebih kuat lagi, kayak gitu ya. Mungkin kamu atau dia energi zodiaknya itu bisa Capricorn, Aquarius, Pisces, Leo, Virgo, Libra, Sagittarius. Ada Scorpio sama Aries juga. Gemini ada, Taurus ada. Banyak energinya di sini. Cuma beberapa yang lebih strong itu ada Cancer, mungkin tiba-tiba ada Cancer. Ada Cancer, Libra, Sagittarius. Itu yang strongnya, ya. Oke, gengs, ini aja, semoga terjawab isi hatinya dia. Thank you gengs for watching ya untuk file yang pertama. See you on the next video. Bye bye. Hai gengs, untuk file yang kedua. Isi hati terdalamnya sama kamu. Dia ini masih ada perasaan loh sama kamu. Aku lihatnya. Dia masih ada perasaan. Kadang dia beberapa suka stalking kamu. Tapi dia ini, kita sambil baca ininya juga ya, keadaannya dia juga, energinya. Tapi kadang dia nggak menjadi dirinya sendiri. Kadang dia mungkin bohong kayak sama kamu gitu. Misalnya dia masih kepo sama kamu tapi dia pura-pura nggak peduli. Atau misalnya dia kayak apa ya? Kayak nggak mau tahu tentang kamu. Atau kadang dia yang masih into you tapi ya pura-pura cuek kayak gitu. Tapi dia masih ada perasaan sama kamu. Ya, dan isi hati terdalamnya dia ini sebenarnya ya lagi coba buat dekat sama beberapa orang mungkin ya, lagi coba buat dekat sama beberapa orang, tapi ya mungkin dia masih suka keingetan kamu ya. Ada beberapa orang juga yang mau mendekat ke dia, tapi kadang dia cuek juga nih ya. Isi hati terdalamnya. Dia ini ya, kayak apa ya? Dia kadang nggak sanggup juga sih buat handle semuanya nih. Entah hubungannya sama kamu atau masalah hidup dia sendiri. Kadang dia nggak bisa handle ya, banyak hal yang mau dia lakuin sebenarnya, dan itu juga nggak bisa di handle sendirian. Mungkin dia tipe-tipe orang yang mandiri, tapi ya sadly ya dia nggak bisa handle semuanya kayak gitu ya. Apa ya, kadang dia ngerasa juga hancur ya hidupnya tuh, dianya atau hidupnya. Dia ngerasa kayak, aku belum lihat sih, ada energi di mana juga nih beberapa kalian kayaknya udah nggak komunikasi, udah jauh ya. Dia ngerasa mungkin hancur apa ya setelah kamu pergi atau pisah dari kamu mungkin ya. Kayak apa sih, sakit hati atau patah hati mungkin ya. Tapi beberapa dari mereka juga kayak ini, menjadi seseorang yang baru mungkin dia kayak pengen jadi seseorang yang baru ya, lebih baik ya, lebih damai lagi gitu aku rasanya nih. Dia kadang juga hopeless gitu, yang ngerasa hopeless sama hidupnya atau sama kamu mungkin ya. Beberapa kalian juga udah saling dingin hubungannya, atau kamu atau dia bisa vice versa, dingin satu sama lain. Dan dia ya lebih fokus ke ini aja, ke finansial sama materi, ke karirnya dia ya.
ya dia ngerasa hubungannya sama kamu itu kayaknya begitu-begitu aja jalannya, ya siklusnya ya kayak gitu terus nggak berhenti ya. Dia tuh suka kepikiran kamu mungkin di malam hari, dia sering overthinking kayaknya kalau malam gitu ya. Dan banyak juga hal yang dia pikirin soal karirnya dia, finansial gitu ya. Dia juga kadang berharap sih kayak keajaiban Tuhan supaya bisa merubahnya jadi lebih baik ya. Sebenarnya dia ini orang yang mandiri, independen, orang yang kuat, tapi kadang ya dia ngerasa lemah juga, kadang ngerasa sendirian, kesepian gitu ya. Makanya ya suka sedih sendiri aja gitu, dia suka ngerasa sedih atau galau gitu, menyedihkan diri sendiri. Ya mungkin kadang sebenarnya gak sesedih itu, kadang ada timing di mana dia sedih aja gitu ya, ngerasa sendiri aja gitu. Nah beberapa dari kamu ya, aku lihat dia tuh mungkin mau reach out kamu, atau dia mungkin mau deketin kamu ya, tapi dia takut karena dia ngerasa di sini kamu sama dia tuh ada batasannya, ada yang membatasi kalian lah, aku nggak tahu apa, atau mungkin ya dia juga bisa kamu atau dia yang membatasi diri, kasih jarak, nggak mau komunikasi atau apa gitu ya. Ya dia takut ya, dia mungkin ya sekarang lagi mengumpulkan keberanian, entah buat komunikasi sama kamu lagi atau buat maju ke kamu, entah majunya tuh apa ya, belum tahu sih, atau dia mau usaha lagi, mau ngajak balikan atau apa, belum tahu ya. Intinya dia masih ngerasa kelam aja gitu, masih ngerasa dark atau negatif, belum yang sisi dia yang benar-benar positif gitu ya. Dia ini ngerasa capek ya, dia merasa capek, kayak aku tuh capek banget sama semuanya ya, kayak apa ya, aku kayak nggak ada kekuatan buat bangkit atau berdiri lagi. Jadi ya kayak mungkin sekarang aku lebih pilih buat istirahat dulu aja dari semuanya ya. Kadang dia ngerasa menjauh karena dia mungkin menghindari masalah-masalah atau konflik-konflik yang bakal terjadi sama dia. Dia misalnya tahu nih kalau misalnya dia dekat sama si A, B, atau misalnya dia ngelakuin ini, ngelakuin itu, dia bakal ada masalah nih. Nah dia menghindari itu semua supaya dia nggak ada masalah ya. Kadang mungkin dia masih ada perasaan kali ya sama kamu ya. Kadang dia ngerasa sedih, dan sedihnya tuh yang benar-benar dalam banget ya. Mungkin dia ada masalah atau apa, dan itu yang bikin dia sedih juga kadang gitu. Jadi kalau ada masalah, mungkin dia tipe yang ekspresif kali ya. Jadi kalau ada masalah dia sedih banget, sedihnya sedih banget, sedalam itu ya, deep inside-nya tuh. Coba kita lihat lagi ya. Isi hati terdalamnya. Dia ini kan mungkin masih suka stalking kamu ya. Dari stalking itu dia kayak menemukan sesuatu loh, ide atau gagasan, atau dia mau ngapain gitu ya. Kayaknya ada sesuatu yang pengen dia lakuin kayak gitu. Beberapa dari kamu sih kayaknya komunikasi dan hubungannya nggak begitu baik sih, aku lihatnya kayak gersang tuh kayak udah renggang atau nggak begitu baik, bukan komunikasi atau hubungan yang normal gitu ya, kayak bukan hubungan normal dekat pada umumnya ya. Tapi dia ngerasa nih ya, sekarang atau energinya dia tuh kayak lebih positif, pikirannya udah jadi lebih positif nih. Mungkin dia berproses kali ya, aku lihatnya gitu
ya dia tuh gini ya, entah dia butuh apa ya, butuh penerangan atau butuh pencerahan ya, tapi dia udah dapat pencerahan itu sebenarnya. Sekarang nih dia mungkin udah dapat pencerahan itu ya, dan aku lihatnya dia itu lebih yakin buat jalanin hidupnya lagi juga. Dia punya tujuan-tujuan hidup dimana dia harus jalanin itu ya. Kadang dia nih ngerasa kesepian, sendirian gitu ya, tapi memang mungkin jiwanya dia itu jiwa yang kuat, jiwa yang berani, jadi dia ya kayak bisa aja tuh hadapin semuanya sendiri ya. Dia sering banget overthinking, mungkin terjaga di malam hari ya. Dia ngerasa apa ya, mungkin beberapa dari kamu hubungannya udah putus ya, entah dia ada keinginan buat move on mungkin, atau punya hubungan yang baru dengan orang lain ya. Karena mungkin dia ngerasa udah sakit hati banget kali ya sama kamu ya. Bisa vice versa sih, atau mungkin kamu yang nyakitin dia ya. Tapi kalian satu sama lain tuh masih saling kepo, masih suka stalking, masih suka mau tahu gitu loh kabar masing-masing. Ini di sini aku lihat ada yang tersakiti dan menyakiti nih. Siapa kira-kira ya? Bisa jadi mungkin dia yang menyakiti ya. Iya. Karena udah terlalu sakit banget, mungkin dia yang sakit hati ya. Karena udah terlalu sakit banget, ya dia ini ada keinginan buat jalani kehidupan yang baru, mulai dari nol lagi, mulai semuanya dari awal lagi ya. Atau bisa juga dia kayak meninggalkan semuanya gitu. Mungkin dia masih ada perasaan sama kamu, atau segala sisa-sisa entah perasaan, entah memori, kenangan sama kamu, tapi dia kayak mencoba buat ninggalin semuanya ya. Iya, coba buat meninggalin semuanya, dan dia kayak memulai kehidupan yang baru, atau memulai diri dia yang baru. Dia kayak pengen kayak mulai semuanya dari nol lagi gitu loh, kayak terlahir kembali. Tapi ya dia cuma modal nekat aja, dalam artian kayak aku nggak punya apa-apa, aku nggak bawa apa-apa, aku tapi pengen jadi seseorang yang baru, tanpa persiapan, tanpa apapun gitu. Dan dia meninggalkan memori atau kenangan atau perasaan apapun gitu. Iya, dia ya modal nekat aja buat jalanin kehidupannya dia yang baru mungkin. Dia tuh kayak ada keinginan buat memasuki fase baru dalam hidupnya ya. Atau bisa juga beberapa dari mereka ini kayak pengen pergi jauh, atau move, atau kemana gitu, bisa pindah tempat, lokasi, atau mungkin dia pengen move on dari kamu gitu ya, dengan mengumpulkan keberaniannya. Tapi aku lihat agak sulit buat dia memasuki fase baru itu ya. Beberapa dari mereka juga kayak lagi celebrate something. Mungkin dia mendapatkan sesuatu yang bahagia, entah di karir, pencapaian karir, entah di finansial mungkin ya. Jadi dia kayak lagi happy nih ya, ada senangnya nih ya. Aku lihat entah kamu atau dia ya, bisa vice versa. Ini sebenarnya mau mendekat, atau memulai komunikasi, atau mendekat lagi ya. Cuma kayak masih nunggu waktu yang tepat, kayak mau maju tapi kayak ketahan. Gimana tuh ya, kayak takut gitu loh, padahal tinggal selangkah aja gitu ya, approach dia gitu, kamu atau dia nih, bisa vice versa. Tapi kayaknya susah, kayak ada yang menahan gitu loh. Kenapa nih ya? Aku lihat juga dia sekarang hubungan dia dengan keluarganya juga cukup baik. Dia happy sih sebenarnya sama keluarga dan orang-orang terdekatnya, dia happy ya. Coba kita lihat lagi ya.
Kalau ditanya dia mau mendekat lagi ke kamu ya, mungkin iya, tapi kayak belum sekarang deh, ya. Aku lihatnya gitu, mungkin iya, tapi mungkin waktunya belum sekarang. Mungkin sama kayak PL pertama, energinya itu lambat. Kalau PL pertama itu energinya lambat ya, tapi kalau yang ini aku lihatnya dia tuh kayak lebih fokus sama dirinya sendiri loh. Lebih fokus ke dirinya sendiri sekarang. Ya adalah sedikit-sedikit kayak pengen deket atau komunikasi sama kamu, tapi itu kayak dia ngerasa kayak belum tepat waktunya, ya. Dia ini kayak lagi bimbang sebenarnya, kayak bimbang mau melakukan sesuatu. Dia ini kayak lagi mengumpulkan keberanian sih. Mungkin dia mau deketin kamu, cuma kayak pelan gitu. Dia ngerasa situasinya mungkin belum tepat sekarang, kayak situasinya tuh masih ngambang, kayak dia sendiri pun kayak mungkin belum yakin ya bisa atau enggak. Makanya dia kayak mencoba mengumpulkan keberanian, kadang iya kadang enggak, dia masih ragu sebenarnya. Tapi ada hal-hal yang bikin dia yakin ya, kayak yakin dan dia kayak tegas ya, aku iya nih gitu, komunikasi nih sama kamu gitu. Atau beberapa juga ada yang kayak mau coba buat move on, iya nih aku move on, tapi ya usahanya ya nggak ada. Usahanya sedikit, buat geraknya tuh sedikit ya. Dia nih sebenarnya ya, iya dia masih kayak kepoin kamu aja. Yang tadi aku bilang kalau misalnya dia mau mendekat sama kamu ada. Kalau ditanya kak kapan sih dia deketin, ya sulit, kayak lambat. Jadi masih sabar-sabar. Kalau misalnya kamu juga pengen nungguin dia gitu ya, kayak harus mendaki gunung lewati lembah gitu. Lama gitu ya. Mungkin beberapa udah ada yang mulai komunikasi, tapi ya geraknya gitu-gitu aja, stagnan, nggak ada yang langkahnya itu kelihatan banget tuh, nggak ada, masih kayak gitu aja ya. Tapi walaupun dia masih kepo nih stalking sama kamu ya, dia ngerasa lebih positif sih auranya sekarang, lebih cerah ya. Banyak dari mereka yang kayak lebih mencintai diri sendiri juga, kayak misalnya ya mengatur pola makannya udah lebih baik, banyak makan gitu ya. Isi hati terdalamnya dia itu kayak ada sakit hati ya sama kamu ya, ada sakit hati tiba-tiba aku lihat di sini. Ini kayak dia sakit hati, marah atau emosi mungkin ya. Kamu atau dia, bisa vice versa sih, siapa yang sakit hati. Gini, ada yang tersakiti di sini dan ada yang emosi. Yang emosi ini kesel. Enggak. Mungkin gini, ada yang emosi di sini, ada yang cukup emosional. Nah, makanya ada yang merasa sakit hati karena emosinya itu. Bisa jadi karena salah ngomong atau sakit hati karena tersinggung sama kata-kata siapa ya, kamu atau dia, bisa vice versa. Dan yang emosinya itu ngerasa kayak dirinya punya power, punya kuasa, lebih dominan atas semuanya. Jadi yang ngerasa tersakiti ini kayak lebih kecil ngerasanya, ya gue nggak bisa apa-apa, gue bukan seseorang yang punya power di sini, gue nggak bisa ngelawan lu, aku juga nggak bisa balik emosi ke kamu. Nah yang satu ini kayaknya emosian banget orangnya, temperamen mungkin ya, pokoknya emosi aja, mungkin fire sign kali ya, yang gampang tersulut emosi. Isi hati terdalamnya, ya dia masih kepikiran kamu, aku lihatnya di sini ya. Masih kepikiran, kepo aja dari jauh. Dia sering kepoin kamu sih dari kejauhan, entah pakai akun sosial medianya dia, entah pakai fake atau second account. Coba aja kamu cek. Ada energi di mana beberapa yang ada pakai second account. Dia nggak pengen kamu tuh tahu. Ada gengsi lah kayaknya orangnya ini ya, yang egonya tinggi juga mungkin ya. Tapi dia masih suka kepikiran sih ya. Sehari-harinya siang pagi gitu, nggak cuma malam yang overthinking, kadang sehari-harinya dia masih kepikiran kamu gitu. Kayak dia atau kamu ya mungkin susah lepas sebenarnya. Ada energi sedikit sih twin flame, yang kayak bener-bener kalian tuh kayak bersatu di dalam batin, jiwa, dan hati. Jadi kayak nggak bisa lepas, kayak energinya tuh tarik-menarik, kayak magnet. Kayak ketarik, terus kepikiran, terus entah kamu yang kepikiran dia atau dia kepikiran kamu, ya salah satu, jadi ikut-ikutan kepikiran. Jadi ya nggak bisa lepas, susah. Karena energinya ketarik terus. Kalau misalnya kamu mikirin dia, ya dia juga nggak bisa lepas dari kamu. Karena ya dia ketarik terus, jadi kepikiran kamu. Bisa vice versa, ya.
aku lihat yang energi femininnya ya, ini kayak ada ngerasa sedihnya tuh yang bener-bener sedih banget. Mungkin orangnya tipe yang ekspresif atau sensitif, jadi dia tuh kalau ngerasa sedih banget. Ini sedih kenapa ya, aku lihatnya nggak tahu, dia tuh kayak sedih, entah hubungannya sama kamu, entah perasaannya, atau memang dia ngerasa hidupnya sedih. Kayak sedihnya tuh sedih yang begitu dalam banget, kayak baper. Iya, sedih banget deh pokoknya deh, gitu deh ya. Dia kadang ngerasa sendiri, kesepian gitu. Mm-mm. Mungkin kalau misalnya dia baper atau sedihnya karena kamu, ya mungkin berarti kamu punya salah nih. Bisa juga nih dia sedih karena kamu pernah emosi atau marah ke dia nih, mungkin dia jadi sakit hati. Aku ngerasanya gitu. Pokoknya yang sedih ini ya mungkin yang ngerasa sakit hati di sini ya. Ini banyak energi maskulin yang lagi kayak pengen melakukan sesuatu, entah kamu atau dia ya, kayak ada pengen ngelakuin sesuatu, tapi mungkin itu dia juga bisa sih energinya, kayak ada yang pengen dia lakuin tapi apa ya, kayak dia coba buat kayak ngurangin egonya, coba buat kayak meninggalkan egonya, gengsinya itu. Jadi dia pengen ngelakuin sesuatu tapi udahlah lupain aja soal gengsi sama ego gitu. Yang penting aku berani nih buat deketin kamu. Ada yang pengen dia lakuin ke kamu nih ya. Di sini ada kartu King of Wands-nya, tapi dia pelan banget, lambat geraknya. Tapi ya dia mencoba buat berusaha. Barusan aku nunggu azan maghrib dulu, ntar lagi aku sholat ya, 10-15 menit lagi selesai. Ini pel pertama tuh tadi harusnya udah selesai nih, tebarannya sampai segini, cuma nggak gimana, yang pel kedua ini kayaknya kayak masih kurang ya waktunya ya, sekitar 15 menit lagi deh. Oke, isi hati terdalamnya ya. Nah, dia ini buat kamu yang memang lagi nggak komunikasi, dia ini lagi mencoba buat kayak menerobos itu kayak kalau misalnya kamu sama dia ada batasan, dia mencoba buat menerobos batasan itu. Tapi memang yang tadi aku bilang lagi, geraknya lambat. Jadi kalau misalnya kamu nungguin dia ya nggak sekarang mungkin ya, kayak masih lama gitu. Karena yang di pikiran dia saat ini mungkin fokusnya itu ke finansial kayaknya, ke karir. Pokoknya apapun yang berhubungan sama materi lah ya. Ya, terus isi hati terdalamnya, dia ini kayaknya sakit hati deh sama kamu deh. Cuma entah gimana, pas sakit hati itu atau karena entah pas dia sakit hati itu kamu itu menjauh kayaknya ya, atau mungkin pas karena kamu menjauh dia sakit hati. Intinya ada yang bikin dia sakit hati karena kamu. Nah, tapi momennya itu pas kalian lagi menjauh tuh ya, pas kamu menjauh itu momennya ya. Coba kamu ingat-ingat deh, kamu pernah ngelakuin apa sama dia, atau kamu pernah ngomong apa yang bikin dia tersinggung ya. Ini aku lihat deh, ini di sini lihat kelihatan jelas banget dia tuh sakit hati. Bisa vice versa sih sebenarnya, kamu atau dia yang sakit hati. Cuma yang aku rasain energinya itu dia yang sakit hati gitu. Sakit hatinya dia tuh lebih ke pasrah. Ya udah deh, udah sakit hati nih aku, ya udah aku mau gimana? Aku nggak bisa balas dendam, atau aku nggak bisa balas ke kamu, atau aku nggak bisa marah, atau ya balas bikin sakit hati lagi, atau misalnya aku marah-marah atau ngomong apa tuh nggak bisa. Dia lebih yang kayak diem aja, pasrah. Lebih kayak ya udah dia ini aja, rasain aja sakit hatinya itu ya. Mungkin dia tipe-tipe yang emang bukan tipe-tipe yang apa ya, jahat gitu, bisa balas dendam atau apa ya. Jadi dia ngerasain aja tuh sakit hatinya sendiri ya. Mungkin dia pendam aja rasa sakit hatinya ya. Kan dia sakit hati tuh ya. Yang tadi aku bilang dia sakit hati, jadi dia kayak lebih fokus ke dirinya sendiri, kayak enjoy aja sama dirinya sendiri. Dia lebih senang menyendiri sih, aku lihatnya lebih senang sendirian ya. Kayak dia ngelakuin apa-apa sendiri gitu. Dia banyak kayak dia mungkin jadi suka makan gitu ya. Jadi suka makan. Beberapa dari mereka juga kayak nambah berat badannya. Jadi suka makan, jadi suka ya
coba-coba makanan gitu aku lihatnya ya, karena dia kan fokus ke dirinya sendiri, jadi dia lebih banyak waktu buat dirinya sendiri. Apapun yang dia suka, makanan apapun yang disuka, dia bakal lakuin itu kayak gitu ya. Banyak sih waktu dia sendirian tuh banyak banget aku lihatnya. Sendiriannya itu ya kadang dia sedih juga ya, bukannya senang. Ada waktu dimana dia juga sedih ya, ada keinginan dia mungkin buat move on dari kamu ya, karena ya begitu dia sebenarnya galau, makanya dia kayak pengen move on. Dia tuh kayak butuh kekuatan sebenarnya, kayak aku nggak sanggup, aku pengen move on aja, aku tuh nggak kuat sebenarnya, aku tuh butuh kekuatan atau sesuatu yang bisa menguatkan aku gitu. Kayak dia ngerasa beban sebenarnya, entahlah beban apa, cuma kayak semua bebannya tuh dia tanggung sendiri kayak gitu ya. Sedih dia tuh sebenarnya sedih loh ya. Tuh kan sebenarnya ini ceritanya tuh kayak terhubung ya. Dia sakit hati ya, terus dia kayak fokus ke dirinya sendiri ya, terus dia ada rasa mau move on, nggak sanggup gitu lalui semuanya sendiri ya, dan dia kayak ada keinginan buat punya hubungan yang baru. Tapi sebenarnya kondisi dianya itu nggak begitu baik, masih berantakan, entah hidupnya entah dirinya sendiri masih berantakan. Perasaannya juga ada mungkin ya, perasaan ke kamu, cuma kayak dia udah capek aja, udah capek buat semuanya. Dia kayak terombang-ambing hidupnya tuh ya, kayak dia mencoba buat stabil, buat seimbang semua hidupnya, kayak standby herself atau himself sendiri gitu. Dia coba buat berdiri di atas kakinya sendiri gitu, tanpa bantuan atau bantuan siapapun. Makanya dia ngerasa capek sebenarnya buat semuanya. Mungkin banyak masalah juga dari berbagai aspek, bukan cuma dari masalah hubungan kamu aja, kamu sama dia, banyak sebenarnya gitu. Tapi dia mencoba buat kuat aja gitu. Ada hal-hal yang bikin dia kuat sih sebenarnya. Mungkin beberapa alasan kayak ya dia harus kuat, harus tahan banting gitu ya. Tapi dia bisa sih, mungkin dia tipe-tipe yang kuat juga, yang strong. Jadi walaupun ada masalah dia bisa kendalin semuanya sendiri. Hebat sih kayaknya. Dia ini mungkin tipe-tipe yang mandiri, walaupun ada masalah dia tetap bisa kayak bisa kebal aja gitu sama masalah-masalah. Aku lihatnya dia bisa tetap kayak terbang. Kalau kayak burung tuh terbang ya, walaupun sakit atau ada masalah dia tetap bisa terbang dengan dirinya sendiri tuh. Kayak hebat sih menurut aku nih dia nih ya. Kayak yang dia lalui juga udah begitu banyak, jadi mungkin ada masalah terus masalahnya hilang, masalahnya selesai, ntar tiba-tiba ada masalah lagi gitu ya. Kalau bisa dibilang dia udah jalan cukup jauh gitu. Tapi dia hebat, dia bisa lalui semuanya karena dia udah melalui begitu banyak masalah yang dia lalui dan dia hadapi. Aku lihat dia tuh sekarang lebih kayak nggak mau deket atau nggak mau kayak nggak mau deket sama apapun yang bisa bikin dia sakit hati, yang bisa bikin dia kenapa-napa, yang bisa bikin dia tersakiti kayak gitu ya. Jadi dia kayak menghindar sama hal yang bikin dia tersakiti. Kalau misalnya dia ngerasa kamu bikin dia sakit hati atau bisa nyakitin dia, ya dia mungkin menghindar juga dari kamu kayak gitu. Dia lebih kayak kayak dia tuh kayak punya kehidupan baru atau kehidupan dunia barunya dia, yang kayak dia mau sendirian aja, mau senang sendirian aja, nggak mau deket sama siapapun, karena dia kayak ngerasa takut kalau misalnya nanti ada apa-apa yang nyakitin dia, ada apa-apa yang bikin masalah sama dia, ada apa-apa yang dia nanti sakit hati lagi kayak gitu ya. Jadi dia coba menghindari semua itu sih aku lihatnya ya gitu. Oke, itu aja ya. Mungkin kamu atau dia energinya itu bisa zodiak Cancer, Leo, Capricorn, Libra, Sagittarius, terus Gemini sama Pisces ya. Scorpio ada sih sedikit. Oke gengs, itu aja. Thank you gengs for watching.
Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.